Cowok ini maksa cewek ini untuk makan babi, tapi akhirnya malah kacau banget guys. Setiap hari ibu ini selalu kirim makanan ke rumah sakit, tapi makanannya malah dibalikin. Ternyata ini sedih banget sih guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang ibu yang seneng banget tiap hari itu memasak. Biasa dia itu masak buat suaminya yang merupakan supir ambulans. Nah, kalau misalkan makan siang, dia itu akan ngirim ke rumah sakit nih. Bahkan anaknya juga bantuin. Dan biasanya dia akan nitip makanannya di depan sini. Tapi suatu hari dokter dari rumah sakit malah balikin makanan dari ibu ini dan bilang ibu nggak usah nganterin makanan lagi. Terus tiba-tiba dokternya bilang, ibu tahu kan kalau suami ibu udah meninggal 5 tahun yang lalu? Jadi ternyata selama ini ibunya itu hanya berhalusinasi karena dia kangen banget masakin buat suaminya. Jadinya anaknya juga kasihan sama ibunya dan mengiyakan aja kalau misalkan ibunya kirim makanan ke rumah sakit. Padahal dia itu kirim makanan untuk suaminya udah nggak ada. Makanya pihak rumah sakit bener-bener kasihan banget sama ibunya harus memasak kan guys. Tapi ibunya malah bilang, biarkan aku memasak untuk suami aku. Nantinya kamu bisa memakan makanan itu, tapi ini bisa meringankan kangen aku sama suami aku itu. Akhirnya semua orang di sini cuma bisa nangis aja karena kasihan banget sama ibunya. 5 cewek preman di sekolah ini benci banget sama gurunya yang selalu ngomelin mereka tanpa alasan, sampai akhirnya mereka benar-benar nyesel banget guys. Jadi di sini ada 5 bocil yang sering banget dihukum sama gurunya ini, bahkan sering dikejar-kejar. Karena mereka itu adalah berandalan di sekolah, bahkan mereka itu sering banget nyolong di warung. Sampai tukang warungnya benar-benar marah banget sama mereka dan akhirnya menangkap mereka semua. Tapi tiba-tiba saat mereka lagi ditangkap, gurunya datang lagi dong. Gurunya selalu ada di saat mereka itu membuat masalah. Sampai anak-anak ini bilang, ngapain sih ibu guru datang? Ternyata ibu gurunya selama ini adalah bidadarinya mereka guys. Karena gurunya itu sayang banget sama mereka dan tahu kalau misalkan mereka itu adalah sebenarnya anak yang baik. Bahkan gurunya membela mereka ke kepala sekolah supaya mereka itu nggak dikeluarin. Makanya gurunya itu sering banget ngomelin mereka karena gurunya pingin mereka itu berubah. Dan kalau misalkan anak-anak ini nyolong, gurunya yang bayarin semuanya supaya mereka bisa bebas. Di situ mereka benar-benar nyesel banget karena selama ini jahat ke gurunya. Dan akhirnya mereka berpelukan untuk minta maaf. Sampai saat mereka gede, mereka itu tetap bareng-bareng guys. Dan mereka sering banget ngunjungin gurunya yang udah tua. Mereka benar-benar masih berhutang budi sama guru itu yang baik banget. Cowok ini maksa cewek ini untuk makan babi, tapi akhirnya malah kacau banget guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang perempuan yang lagi pacaran sama cowok ini. Awalnya sih cowok ini benar-benar baik aja. Sampai akhirnya pas mereka lagi camping, tiba-tiba si cowok itu ngajakin cewek ini makan. Tapi cewek ini bilang dia itu udah gak makan daging sama sekali. Apalagi tiba-tiba cowoknya itu ngajakin dia untuk makan daging babi. Di situ ngebuat ceweknya benar-benar gak mau banget karena dalam agamanya dia itu gak boleh makan babi. Sampai akhirnya cowoknya itu mulai mengerti dan ketika cowoknya mulai nyamperin dia untuk mau ngajak ngedate lagi, dianya malah gak mau sama sekali karena ternyata ceweknya itu udah suka sama cowok lain. Itu ngebuat cowok ini benar-benar kecewa banget sama si cewek. Tapi tiba-tiba dia itu ngeliat si cewek ini pacaran dan kayak lagi makan daging. Nah di situ ngebuat cowok itu benar-benar marah banget. Padahal si ceweknya gak makan dagingnya, cuma makan kentang doang. Karena dia udah terlalu kecewa banget sama ceweknya, akhirnya dia itu maksa ceweknya untuk makan daging babi. Tapi untungnya cowok yang lagi deket sama cewek ini langsung datang dan langsung memukul cowok ini sampai dia jatuh. Di situ untungnya si cewek gak sempet makan daging tersebut. Dan akhirnya cowok yang maksa ini diberikan hukuman 10 tahun penjara. Seorang ayah maksa anaknya ngumpet di belakang kursi supaya nggak harus bayar tiket ke kebun binatang. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini ada anak yang bernama Kim yang dia itu pingin banget ke kebun binatang. Bahkan ayahnya udah janji kalau misalkan nilai dia bagus, dia akan diajak ke kebun binatang. Cuman ayahnya itu mikir-mikir banget karena mereka itu nggak punya cukup uang untuk ngajak mereka bertiga pergi. Tapi ayahnya akhirnya menggunakan berbagai cara untuk menepati janji sama anaknya. Bahkan ayahnya itu beli bensin yang murah banget supaya mereka itu nggak kehabisan uang. Namun di perjalanan mau ke kebun binatang, mobilnya malah mogok. Pas lagi dibawa ke bengkel, ternyata dia harus membayar yang lebih lagi karena mobilnya itu rusak karena bensinnya itu dicampur sama minyak tanah. Malah lebih-lebih keluar duitnya. Nah akhirnya setelah benerin mobil, ayahnya tambah galau lagi karena duit mereka udah berkurang banget.
Bahkan ibunya bilang, ya udah Pak, turunin aku di depan kebun binatang supaya kamu bisa masuk berdua. Kayaknya kalau berdua uangnya cukup. Tapi si ayah punya rencana lain yang lebih luar biasa. Ayahnya suruh anaknya itu ngumpet di belakang mobil dan dia nggak boleh bergerak sama sekali. Bahkan ayahnya nggak suruh anaknya aja, tapi ibunya juga ada di dalam. Nah, tiba-tiba udah sampai ke kebun binatangnya, ada petugasnya nanya, Bapak sendirian aja? Terus petugasnya ngecek dulu apakah benar bapak itu sendirian. Nah, pas lagi dicek, anaknya langsung ditutup mulutnya sama ibunya supaya nggak ketahuan sama sekali ada orang di sana. Dan akhirnya mereka berhasil menipu petugasnya dan mereka bisa masuk dengan bayar tiket cuma 1 orang aja. Di situ anaknya benar-benar senang banget dan mulai belajar sesuatu dari ayahnya. Sampai tiba-tiba pas lagi di kebun binatang, anaknya itu dengan asal ngelempar makanan ke binatangnya. Padahal ada peraturan nggak boleh lemparin makanan sama sekali. Di situ ayahnya benar-benar terkejut banget dan ayahnya jadi tahu kalau anaknya itu sering melanggar aturan juga karena meniru ayahnya juga. Setiap pagi cowok ini nggak dibolehin bangun tidur sama selimut dan bantalnya sampai akhirnya tuh parah banget guys. Jadi kisahnya di sini si cowok itu harus bangun jam 7 pagi, tapi setiap pagi dia itu selalu telat. Padahal dia itu harus bangun jam 7 pagi. Ternyata selama ini yang matiin alarmnya itu adalah bantal dan selimutnya. Selimut dan bantalnya nggak pernah mau dia itu bangun dari tidur, jadi benar-benar dibuat nyenyak banget guys. Sampai tiba-tiba pas cowok ini bangun, semua bantal dan selimutnya benar-benar panik banget dan berusaha supaya ini cowok tuh tidur lagi. Bahkan gak tanggung-tanggung, bantal palanya langsung mukul kepalanya dia dengan pot bunga supaya dia pingsan dan kembali untuk tidur. Sehingga bantal dan selimutnya bisa menenangkan dia lagi guys. Cewek ini bertahun-tahun gak pernah hapus makeup sama sekali. Ternyata pas dihapus benar-benar bikin satu sekolah kaget banget guys. Jadi kisahnya ada seorang wanita bernama Vivian yang hidup dari keluarga yang kaya banget. Pas dia masuk sekolah dia langsung dideketin sama temennya bernama Brenda. Tapi satu sekolah kaget banget karena Vivian gak mau temenan sama Brenda. Karena Brenda itu jahat dan suka ngebully orang yang gak mampu. Akhirnya semenjak itu Brenda dan Vivian itu benar-benar bersaing banget. Sampai tiba-tiba Vivian itu ayahnya bangkrut. Bahkan Vivian juga mengalami kondisi kulit yang parah banget, jadi belang-belang gitu badannya. Itu ngebuat Vivian takut banget. Akhirnya Vivian pakai make up di seluruh wajahnya. Dan takut banget kalau siapapun tahu kondisinya, terutama Brenda. Tapi Brenda mulai curiga kenapa ya dia pakai baju panjang dan selalu make up. Sampai akhirnya Brenda memergoki Vivian tanpa make up. Dan di situ Brenda langsung mengancam Vivian untuk melakukan apa yang dia mau. Yang pertama, Brenda langsung merebut pacar dari Vivian. Terus ketika Vivian ketemu sama cowok baru lagi, Brenda juga langsung menginginkannya. Bahkan Brenda memaksa Vivian untuk mutusin cowoknya, tapi cowoknya nggak mau sama sekali. Cowoknya tetap mencintai Vivian apa adanya walaupun kondisi kulitnya seperti itu. Sampai akhirnya Brenda udah kesel banget, Brenda langsung menyiram Vivian supaya Vivian dilihat sama orang kondisi kulit yang sebenarnya. Tapi itu nggak membuat Vivian malah jadi jelek. Bahkan orang melihat Brenda itu yang jelek karena hatinya itu terlihat iri dan busuk banget. Sampai akhirnya Brenda harus keluar dari sekolah karena dia malu banget semua orang ngebully dia. Dan Vivian pun bisa hidup dengan damai sama pacarnya menerima dia apa adanya.